perlindunganku. Kendati goncang semesta, Tuhanlah perlindunganku. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh, tempat berlindung yang teguh. Halo adik-adik, apa kabarnya di hari Minggu ini? Sekarang kita akan memulai peribadahan minggu kita. Kita siapkan hati kita dan mari kita bernyanyi bersama. Hormat bagi Allah Bapa, hormat bagi anaknya, hormat bagi Roh Penghibur, ketiganya yang esa. Haleluya, haleluya, ketiganya yang esa. Mari kita satukan hati kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, pada hari Minggu ini kami anak sekolah minggu masih diberi kesempatan untuk melakukan ibadah kami. Kiranya Tuhan yang memberkati peribadahan kami ini mulai dari awal hingga akhirnya. Karena semua peribadahan kami ini kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Inilah doa dan permohonan kami, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, sekarang kita sampai ke nyanyian tema kita. Mari kita bernyanyi bersama. Hidupmu berharga bagi Allah. Tiada yang tak berkenan di hadapannya. Dia ciptakan kau turut gambarnya. Sungguh terlalu indah kau bagi Dia. Dia berikan kasih-Nya bagi kita. Dia telah relakan segala-galanya. Dia disalib untuk menebus dosa kita. Karena hidupmu sangatlah berharga. Mulut yang terkulai takkan dipatahkannya. Dia akan jadikan indah, sungguh lebih berharga, sungguh yang telah pudar, takkan dipadamkannya. Dia akan jadikan terang untuk kemuliaan-Nya. Kita akan mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena kami berharga di mata-Mu. Kami anak sekolah minggu, mulai dari yang bayi sampai remaja, kami berharga di mata-Mu. Tuhan, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman Tuhan. Ajari kami, juga ajari kakak kami. Berkati Tuhan firman yang kami dengar, supaya itu bertumbuh di dalam kehidupan kami. Ini doa kami Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh.
Halo adik-adik, jumpa lagi ya adik. Sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan diambil dari Markus 10 ayat 13 sampai 16 ya. Mari kita baca bersama-sama. Lalu orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus supaya ia menjamah mereka, akan tetapi murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Ketika Yesus melihat hal itu, ia marah dan berkata kepada mereka, "Biarkan anak-anak itu datang kepadaku, jangan menghalang-halangi mereka, sebab orang-orang yang seperti itulah yang mempunyai kerajaan Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya." Lalu ia memeluk anak-anak itu dan sambil meletakkan tangannya atas mereka, ia memberkati mereka. Ya, adik-adik, di Markus 10 ayat 13 sampai 16, di situ diceritakan bagaimana murid-murid Yesus melarang orang-orang membawa anak-anak kepada Tuhan Yesus. Mungkin maksud murid-murid Yesus menghalangi anak-anak itu adalah supaya tidak membuat Tuhan Yesus kecapean, adik-adik ya. Tidak membuat Tuhan Yesus menjadi repot. Tapi apa kata Tuhan Yesus, anak-anak? Biarkanlah anak-anak itu datang kepada saya, katanya. Tuhan Yesus memarahi murid-muridnya, anak-anak ya, adik-adik ya. Dia memarahi murid-muridnya karena murid-muridnya melarang anak-anak itu datang kepada Tuhan Yesus. Nah, adik-adik bisa lihat bagaimana Tuhan Yesus begitu mengasihi anak-anak ini, adik-adik ya. Di ayat yang terakhir dikatakan apa, adik-adik? Tuhan Yesus merangkul anak-anak ini semua dan memberkati mereka. Anak-anak, adik-adik, di ayat 14 ya, di situ dikatakan ayat 14 dan 15. Dia katakan, "Biarkan anak-anak itu datang kepadaku, jangan menghalang-halangi mereka, sebab orang-orang yang seperti itulah yang mempunyai kerajaan Allah." Apa katanya, adik-adik? Orang-orang seperti itulah. Orang-orang yang bagaimana, adik-adik? Orang-orang yang membiarkan anak-anak datang kepada Yesus. Dialah yang memiliki kerajaan surga, kerajaan Allah. Jadi tidak ada yang bisa melarang adik-adik semua untuk datang kepada Tuhan Yesus. Tema kita dikatakan, adik-adik, berharga di mata Tuhan. Ya, kita semua adik-adik, kakak guru, orang tuamu, semua itu berharga di mata Tuhan. Adik-adik tahu bagaimana barang yang berharga itu? Kalau adik-adik mempunyai suatu barang yang berharga, tentu adik-adik sangat menyayanginya kan? Apabila barang itu hilang, pasti adik dengan kerja keras mencari barang itu untuk mendapatkannya kembali. Nah, demikian juga seperti Tuhan kita ya, adik-adik ya. Kita ini sangat berharga di mata Tuhan. Sehingga kalau kita hilang ataupun jatuh ke dalam dosa, Tuhan akan berusaha dia untuk mencari kita, berusaha dia untuk mengangkat kita. Karena apa, adik-adik? Karena kita berharga di mata Tuhan. Dia tidak memandang kita dari suku mana, ya. Dia tidak memandang kita itu jelek atau cantik, adik-adik ya. Dia tidak memandang kita itu kaya atau miskin. Sama di hadapan Tuhan, berharga di hadapan Tuhan. Baik itu suku Karo, suku Batak, suku Nias, suku Jawa, semua suku berharga di mata Tuhan. Semua rambut yang lurus, yang keriting, yang apa, semua berharga di mata Tuhan. Jadi adik-adik jangan sekali-sekali, aku kan enggak kaya, aku kan orang miskin, aku kan kurus, aku kan rambutku kan keriting, pasti Tuhan enggak suka. Tidak ya adik-adik ya. Tuhan tidak memandang itu. Semua di mata Tuhan sama, semua di mata Tuhan itu berharga. Jadi adik-adik, kalau sudah kita berharga di mata Tuhan, apa yang harus kita lakukan? Ya, kalau adik-adik membaca di 1 Yohanes 2 ayat 28 sampai 3 dan ayat 10, kamu adik-adik akan melihat bagaimana di situ dikatakan
mengenai anak-anak Allah, ya, karakter anak-anak Allah. Di antaranya apa, Dedek? Di antaranya adalah melakukan kebenaran. Nah, itu salah satu merupakan karakter anak-anak Allah. Melakukan kebenaran, mau menyucikan dirinya sama seperti Allah yang suci, ya, dan tidak bisa diombang-ambingkan ajaran sesat. Inilah merupakan karakter-karakter anak-anak Allah. Nanti adik-adik bisa baca di 1 Yohanes 2 ayat 28, ya. Di situ akan tertulis, dan itulah yang harus adik-adik ikuti. Kalau kita sudah mengatakan aku adalah anak-anak Allah, jadilah seperti anak-anak Allah yang tertulis di firman Tuhan. Karakter-karakter anak Allah itu harus ada di dalam diri adik-adik, ya. Karena apa, adik-adik? Karena kita adalah berharga di mata Tuhan. Jadi kita pun harus menghargai itu, ya Dede, ya. Di dalam sikap dan tingkah laku kita, kita pun harus tunjukkan kalau kita memang berharga di mata Tuhan, ya. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang di surga, terima kasih karena Tuhan menganggap kami berharga di mata-Mu. Tuhan, sungguh kami merasa bangga, merasa bahagia sekali Tuhan, karena kami betul-betul berharga di mata Tuhan. Biarlah Bapa, dengan sikap Tuhan yang menganggap kami, yang menghargai kami Tuhan, kami juga bisa menunjukkan penghargaan kami terhadap Tuhan dengan menjadi anak-anak Allah, dengan mewujudkan karakter sebagai anak-anak Allah. Tuhan, mampukan adik-adik kami, anak-anak sekolah minggu kami, untuk menjadi karakter anak-anak Allah. Tuhan, kami serahkan ini semua ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan terus berbicara kepada adik-adik kami melalui firman Tuhan, sehingga adik-adik kami ini boleh menjadi anak-anak yang militan Tuhan, anak-anak yang takut akan Tuhan, anak-anak yang mampu menghargai penghargaan yang telah Tuhan berikan bagi mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, kami naikkan doa kami yang sederhana ini hanya di dalam nama-Mu Yesus Kristus yang telah mengampuni segala dosa kami. Amin. Adik-adik, waktunya kita akan memberikan persembahan. Ingat ya, persembahan yang sudah diberikan sama orang tua titipkan kembali kepada mereka dan nanti akan diserahkan kepada bendahara PJJ masing-masing. Kita akan memberikan persembahan sambil bernyanyi. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus buat persembahan yang barusan kami kumpulkan Tuhan. Biarlah kiranya persembahan ini Tuhan dapat kami pergunakan untuk pelayanan kami di Polonia ini Bapa. Bapa di surga, di sini kami juga mau menaikkan doa syafaat kami, di mana adik-adik kami Bapa yang ada yang sudah selesai ujian semesternya Bapa, UASnya, dan ada juga yang belum selesai Bapa ujiannya. Kiranya Tuhan memberkatinya Bapa, agar yang sudah selesai mereka juga tetap tenang di rumah Bapa, tidak kemana-mana karena belum waktunya Bapa anak-anak adik-adik kami ini Bapa untuk pergi berliburan Bapa. Begitu juga yang masih sekolah, agar mereka juga tetap benar-benar belajar Bapa, agar apa yang mereka ingin capai dapat tercapai Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga berdoa buat orang tua kami juga pekerjaannya.
Tuhan yang memberkatinya, agar orang tua kami yang bekerja Tuhan berikan kesehatan Bapa, Tuhan yang memberikan panjang sabar di dalam membimbing adik-adik kami ini, agar adik-adik kami ini juga dapat menjadi anak-anak yang berguna di masa depannya kelak. Tuhan Yesus, kami juga berdoa buat adik kami yang berulang tahun dari tanggal 24 Mei sampai 30 Mei. Kiranya Tuhan yang memberkati, Tuhan yang memberikan umur yang panjang, kepintaran di dalam sekolahnya, juga menjadi anak yang baik, anak yang takut akan Engkau Bapa. Bapa di surga, kami juga berdoa buat kesehatan adik-adik kami Tuhan, di mana adik kami ada yang kurang sehat saat ini Bapa. Kiranya Tuhan yang menjamah segala sakit penyakit yang ada padanya Tuhan, Engkau pulihkan dia kembali Bapa, agar dia dapat bermain bersama, dapat bersuka cita Tuhan, juga selalu mengucapkan syukur kepadamu Tuhan atas berkat dan kasih yang Tuhan berikan kepadanya. Tuhan Yesus, Tuhan juga yang menolong adik-adik kami Bapa, juga orang tua yang merawat adik kami yang kurang sehat ini Bapa, agar orang tua kami juga dapat bersama-sama Tuhan dengan adik kami yang kurang sehat untuk tetap berdoa mengingat Engkau Tuhan dan memohon belas kasihan dari-Mu Bapa. Bapa di surga, kami juga berdoa buat pelayanan di gereja kami ini Tuhan, terkhususnya buat pendeta kami, pertua diaken, guru KKR, pengurus kategorial juga PJJ. Biarlah Bapa kami semua pelayan-pelayan yang ada di gereja Polonia ini Tuhan tetap bersemangat Tuhan di dalam pelayanan kami, agar Tuhan juga yang memberkati keluarga mereka satu persatu Tuhan, agar mereka dapat hidup rukun dan damai. Bapa di surga, kami juga berdoa buat dokter, juga para medis, Presiden, Bapak Jokowi sampai ke pelosoknya Bapa. Biarlah kami semua Tuhan yang bekerja Tuhan, baik dokter ataupun para medis, mereka dapat menjalankan tugasnya masing-masing Tuhan dengan sukacita, dengan sungguh-sungguh Bapa. Juga kepada Bapak Presiden kami, Tuhan yang memberikan kesehatan, Tuhan yang terus mengajarinya Bapa agar dia dapat memimpin negara kami ini agar menjadi lebih baik lagi. Bapa di surga, banyak salah dosa yang kami perbuat Tuhan, kiranya Engkau ampunkan salah dosa kami Bapa, layakkan kami di hadapan-Mu. Dalam nama Yesus Kristus, terimalah doa anak-Mu ini. Amin. Adik-adik, kita akan menutup ibadah kita. Mari kita bernyanyi. Aku diberkati, aku mau jadi berkat. Tuhan Yesus mengasihi kita semua. Yesus akan memberi, aku pun mau lakukan, memberi dengan sukacita dan kerelaan. Juga pilihannya dari anak-anak Allah. Terus senangnya aku bisa jadi berkat. Bahagianya aku bisa memberi, jadi berkat sampai ke ujung bumi. Mari kita berdoa seperti yang diajarkan Tuhan Yesus. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih.
Adik-adik, kamu, kakak-kakak guru, sungguh berharga di mata Tuhan. Sampai jumpa.